Oke, aku buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore semuanya. Sore. Sebelum kita mulai pembelajaran sore ini, aku mau perkenalan terlebih dahulu. Kenalin, nama aku Salsabila Fitria Sibuan. Teman-teman semua bisa manggil aku Kak Lala atau Kak LL juga bisa. Aku maba di Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya. Ada yang mau masuk kedokteran hewan juga nggak? Atau ada yang mau masuk UB? Nggak ada ya? No. Oke deh, kalau gitu aku langsung mulai materinya aja ya. Jadi untuk sore ini, kita akan mempelajari tentang PBM. PBM ini salah satu, mohon maaf ya sebelumnya, salah satu subtes yang ada di UTBK ya. Biasanya kayak orang-orang itu kebanyakan ngeluh gitu, belajar PBM itu susah banget, nggak bisa dibayang-bayangin gitu, nggak bisa sesuai insting kita. Ternyata PBM ini juga perlu teorinya loh teman-teman. Tetapi aku ada tips juga, mungkin aku akan ngasih tips aku juga sih. Aku akan ngasih tips ke kalian, untuk PBM ini kalian sebenarnya nggak perlu terlalu maksain untuk belajarin teorinya. Kalau dari aku, dulu aku itu kayak sering latihan-latihan soal, ikut-ikutan TO, banyak banget aku ikutan TO, dan soal-soal TO itu aku bahas kembali. Itu khusus untuk PBM ya. Mungkin untuk kalau TKA kayaknya perlu deh untuk belajar review-review materinya. Kalau PBM, tips dari aku, kalian banyak latihan soalnya aja, kemudian kalian bahas kembali latihan-latihan soal yang udah pernah kalian kerjakan. Gitu ya. Ya, untuk hari ini, kita akan mempelajari tentang imbuhan. Nah, mungkin teman-teman semua udah kenal lah dengan imbuhan itu apaan gitu. Karena dari SD kan juga udah tahu imbuhan itu apa. Jadi imbuhan itu atau kita kenal dengan afiksasi. Nah, untuk imbuhan itu sendiri dia ada 4. Yang pertama ada prefix atau yang biasa disebut awalan. Biasanya itu ada me, ada di, ada ter, ada ber, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada infix. Nah, untuk infix ini biasa kita kenal dengan sisipan. Nah, untuk sisipan itu sendiri biasanya itu berupa L atau pada kata telunjuk. Disisip imbuhan L itu menjadi telunjuk. Dari tunjuk menjadi telunjuk. Nah, kemudian untuk yang ketiga itu ada yang namanya sufiks. Nah, sufiks itu disebut juga dengan akhiran. Akhiran ini banyak ya teman-teman, dapat berupa an atau i ataupun kan, nya, dan yang lain sebagainya. Nah, untuk yang terakhir ini ada namanya konfiks. Untuk konfiks ini sendiri berupa imbuhan awalan dan akhiran. Jadi di awal ada imbuhannya dan di akhir juga ada imbuhannya. Contohnya dengan an, pertanggungjawabkan, atau di dengan i, ditandatangani. Gitu ya teman-teman untuk imbuhan. Sebenarnya nggak terlalu sulit sih. Cukup easy juga ya imbuhan ini. Nah, untuk sebelum ke materi intinya, aku mau pemanasan dulu nih sama teman-teman semua. Silakan ditulis di kolom chat ya yang mana yang benarnya. Udah ke itu. Ayo yang mana yang benarnya. Aku minta partisipasinya untuk tulis di kolom chat. Walaupun udah spoiler juga tadi. Wah, ada memolisikan, ada mempolisikan. Oke, udah cukup ya teman-teman. Oke, untuk jawaban yang benar, itu adalah memolisikan. Nah, untuk memolisikan ini sendiri, karena imbuhan bertemu dengan kata dasar polisi,
dengan huruf awal pe, maka pe-nya akan lesap. Jadi untuk kata untuk kata polisi, jika ditambahkan imbuhan me dan an ini akan menjadi memolisikan karena p-nya lesap tadi. Ini sudah ada aturan bakunya ya teman-teman. Oke, lanjut yang kedua. Yang mana nih yang benar? Iya, benar. Rapid test itu dulu. Wah, sepertinya udah banyak yang paham ya. Oke, cukup. Benar sekali. Ini jawabannya adalah menyiksa ya teman-teman. Karena tadi ada juga tuh yang sudah nyebutin KTSP itu. Nih, banyak yang keliru nih. Bercermin atau bercermin ya? Yang mana? Oke, udah banyak bercermin. Oke, bagus, keren-keren kalian semua. Oke, ini termasuk ke dalam aturan yang kedua ya teman-teman, di mana ketika imbuhan ber bertemu dengan kata dasar yang di suku pertamanya itu berakhiran er, maka r-nya akan luluh pada imbuhan ber ini. Jadi dia jadinya bercermin. Oke, terima kasih ya teman-teman. Kita lanjut ke materi intinya. Kalian sangat aktif sekali. Oke, untuk yang pertama itu ada imbuhan me, di mana imbuhan me ini berfungsi untuk membentuk kata kerja aktif. Di mana kata kerja aktif ini ada dua, yaitu transitif dan intransitif. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak apa itu transitif dengan intransitif? Aku mau dong satu orang buat jelasin apa itu transitif dan intransitif. Ada yang bisa nggak? Ada yang bisa untuk jelasin secara singkat aja sih. Nggak perlu panjang-panjang. Oke, kalau nggak ada, aku kasih tahu ya. Untuk kata kerja transitif itu tersendiri, dia memerlukan objek. Sedangkan untuk yang intransitif itu sendiri, dia tidak memerlukan objek. Nah, untuk kita kembali ke aturan me, untuk me tersendiri itu mempunyai 8 aturan, di mana aturan yang pertama, awalan me tidak mengalami perubahan jika kata dasar berawalan L, M, N, dan R. Contoh, kata ramal, ketika ditambahan imbuhan me menjadi meramal. Tidak ada perubahan di kata dasar. Kemudian lapor menjadi melapor. Kemudian untuk aturan yang kedua, itu adalah awalan me berubah menjadi men jika kata dasar berawalan C, D, dan J. Contohnya, cuci menjadi mencuci, jual menjadi menjual. Gitu ya teman-teman. Kemudian untuk aturan yang ketiga, awalan me berubah menjadi men jika kata dasar berawalan T dengan syarat E-nya lesap. Lesap di sini maksudnya adalah luluh atau hilang. Contohnya, takar ketika ditambah imbuhan me menjadi menakar. Tafsir ketika ditambahkan imbuhan me menjadi menafsirkan. Oke, kita lanjut ya. Aturan yang keempat itu adalah awalan me berubah menjadi mem jika kata dasar berawalan B, F, dan V. Contoh, beli menjadi membeli. Selanjutnya, aturan yang kelima, awalan me berubah menjadi mem jika kata dasar berawalan P dengan syarat P-nya lesap. Lesap tadi maksudnya hilang. Contohnya, pakai ditambah imbuhan me menjadi memakai, di mana P-nya ini akan hilang. Aturan yang keenam, awalan me berubah menjadi meng jika kata dasar berawalan A, I, U, E, O, G, H. Contoh, ambil menjadi mengambil, gema menjadi menggema.
Oh iya, kalau aku jelasinnya kecepatan, kasih tahu ya teman-teman. Selanjutnya, aturan yang ketujuh, awalan me berubah menjadi meng jika kata dasar berawalan kah dengan syarat kah hilang. Contohnya, kali menjadi mengali, konsep menjadi mengonsep. Aturan yang kedelapan, awalan me berubah menjadi menye jika kata dasar berawalan s dengan syarat s hilang. Contoh, salin menjadi menyalin, seperti contoh yang tadi, siksa menjadi menyiksa. Ini aku mau nanya ke teman-teman, kalau menyontek itu kata dasarnya apa ya? Contek. Kontek bukan Kak? Oke, benar. Jadi udah pada tahu ya, kalau menyontek, kalau nyontek itu yang sering kita sebut-sebut itu, kata dasarnya sontek ya, bukan contek. Oke, Kak. Oke, selanjutnya Ibu Handi. Nah, Ibu Handi ini untuk membentuk kata kerja pasif. Contohnya, dimakan, dibalik, dididik. Di mana penulisan pada imbuhan ini harus digabung dengan kata dasarnya. Nih, ada apa perbedaan penulisan di dipisah dan di digabung? Nah, untuk di dipisah dengan kata dasar yang fungsinya sebagai kata depan dan tidak bisa diaktifkan. Contohnya, di rumah, di sana, di sekolah. Nah, kata di rumah ini sendiri, ini kan nggak bisa diaktifkan ya, jadi merumah. Diaktifkan ini maksudnya itu diubah ke dalam bentuk imbuhan me gitu. Contohnya nih, di rumah. Nggak ada kan merumah, di sana. Nggak ada kan mesana gitu. Jadi, ingat kalau dinya dipisah, kita ubah dulu, bisa nggak ya diaktifkan? Kalau nggak bisa, berarti penulisannya dipisah. Nah, untuk yang digabungkan, fungsinya sebagai imbuhan. Contohnya dimasak, disiapkan. Nah, ini kita coba ubah ya ke dalam bentuk aktif. Dimasak menjadi memasak, masih logis kan ya? Disiapkan, menyiapkan juga masih logis kan ya? Oke, jadi gitu ya teman-teman. Kalau ada soal dinya dipisah atau digabung, ingat aja syarat dari dipisah apa dan digabung itu apa. Oke. Dan yang terakhir, ini ada imbuhan ber. Imbuhan ber itu sendiri punya 4 aturan. Untuk aturan yang pertama, ber akan berubah menjadi be jika ditambahkan kata dasar berawalan R. Contoh, ranting menjadi beranting, regu menjadi beregu, rasa menjadi berasa. Untuk yang kedua, awalan ber berubah menjadi be jika suku kata pertama pada kata dasar berakhiran er. Contohnya, kerja dengan suku pertama ker, akhirannya er, maka imbuhan ber akan berubah menjadi be menjadi bekerja. Kemudian, ternak, di mana suku kata pertamanya ter, akhirannya er, maka ber akan berubah menjadi be menjadi beternak. Oke, kita lanjut. Untuk aturan yang ketiga itu awalan ber menjadi bel jika ditambahkan pada kata dasar tertentu. Jadi untuk imbuhan ber berubah menjadi bel, ini hanya ada 2 kata dasar ya, yaitu ajar dan unjur. Di mana ajar menjadi belajar dan unjur menjadi belunjur. Unjur di sini kalau dalam KBBI itu sama kayak berselonjoran gitu. Dan untuk yang terakhir, aturan keempat, yaitu awalan ber tidak berubah bentuk jika digabungkan dengan kata dasar di luar 3 kaidah yang telah diatur, yang telah diuraikan. Contohnya, jumpa, berjumpa, layar menjadi berlayar, dan masih banyak lagi. Nah, kebetulan untuk hari ini kita cuma belajar imbuhan me, di, dan ber. Kalau aku jelasinnya kecepatan, mohon dikasih tahu ya teman-teman. Dan materi kita udah habis, nggak terasa banget, ternyata cepat juga ya. Kiraku untuk bahas 3 imbuhan itu butuh waktu yang lama.
Ya, jadi makanya aku cuma ngambil 3 imbuhan aja. Oke, sebelum kita latihan soal, apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Atau ada kesulitan belajar PBM? Kalau mau ditanyakan, boleh. Permisi Kak, izin bertanya boleh? Iya, boleh. Nah, yang di aturan ketiga yang awalan ber ini kan katanya dijadiin bel kalau misalnya ditambahkan kata dasar tertentu itu, kata dasar tertentu itu selain ajar dengan unjur itu ada apa lagi Kak? Makasih. Oke, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Seperti yang aku katakan tadi, untuk aturan ketiga ini emang hanya ada di 2 kata ini aja. Cuman ada di ajar sama unjur aja. Untuk selebihnya itu nggak ada. Oke Kak, makasih Kak. Ya, sama-sama. Apa ada lagi yang ingin ditanyakan? Kak, aku mau ini dong. Tadi aku mau screenshot yang nomor 4. Boleh nggak? Oke, boleh. Kasih. Ya, mana? Ini yang mana? Ini ya? Ya, Oke. ya, makasih ya Kak. Ya, sama-sama. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi? Ini kelihatannya simpel ya, teman-teman. Ini aku mau cerita sedikit ya pengalaman aku waktu TBK kemarin. Ini emang imbuhan kelihatannya simpel, tapi nanti kalau kita ngerjain UTBK, itu nanti kadang tiba-tiba kayak kebingungan sendiri, ini D-nya dipisah atau digabung ya? Jadi, walaupun terlihat simpel, jadi harus emang sering-sering untuk dibahas juga. Jangan menyepelekan suatu materi walaupun kelihatannya simpel. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Kalau tidak ada, sepertinya kita lanjut ke latihan soal aja ya. Oke, ayo kita latihan soal. Aku mau kalian ketik di kolom chat deh, ini jawabannya apa. Oh, ini ada pertanyaan di kolom chat ya, aku belum baca. Wow. Ini ada yang nanya skor UTBK nih, berapa? Aku spill nggak ya? Spill nggak? Yo Kak. Kak. Spill aku Kak. Oke. Gak usah semuanya, PBM-nya aja juga nggak apa-apa, Kak. Oke, untuk skor UTBK, aku nggak sampai 700-an, jujur. Skor UTBK aku itu sekitar 680-an. Jadi untuk TPS, emang subtes PBM ini emang yang paling tinggi. Aku dapat, walaupun masih banyak sih yang lebih tinggi dari aku, tapi untuk yang di nilai TPS aku sendiri, itu PBM aku sekitar 712, ya kalau nggak salah itu. Paling tinggi di PBM. Ini padahal aku selama prosesnya, selama progresnya itu aku paling nangis kalau belajar PBM loh. Karena kayak susah gitu. Kemudian ada pertanyaan materi PBM yang sering keluar di UTBK yang mana aja, Kak? Kalau untuk materi, itu apa ya? Menurutku semuanya yang dipelajari itu keluar ya, tapi dia itu dalam bentuk bungkusan soal yang berbeda gitu. Kayak imbuhan dengan di tadi. Yang difasifkan dengan yang diaktifkan. Itu tahun kemarin aku ada keluar, itu dikasih teks, di mana teksnya itu semuanya imbuhan di. Kemudian ada pertanyaan,
di mana kita disuruh mencari pola kalimat yang sama dengan syarat kalimat yang di soal itu harus dipasifkan terlebih dahulu. Misalnya ya, di pertanyaan itu pola kalimatnya SPO dengan pelengkap. Nah, nanti kita harus identifikasi nih di bacaan di teks soalnya itu yang mana yang polanya sama dengan yang ditanyakan. Berarti kita harus cari pola yang sama, yaitu SPO dengan pel juga pada kalimat teksnya. Itu sih yang aku ingat kalau masalah imbuhan me dengan di. Yang selebihnya apa ya? Aku jadi ngeblank, jadi lupa. Oke, untuk yang nomor 1, ini tadi ada yang udah jawab. C. Oke, benar ya. Jawabannya betelur. Karena T ini dia termasuk ke dalam aturan yang ketiga. Bernya tidak berubah karena tidak ada kata dasar yang istimewa dari kata telur itu sendiri. Oke, aku mau lihat pertanyaan di kolom chatnya. Aku TO PBM, PPU gitu jelek banget. Oh iya, dulu aku juga waktu masih semester 1 kayak kalian ini juga TO PBM, PBU-nya jelek banget. Tapi semenjak semester 2 aku udah nemuin cara belajar PBM yang benar itu gimana. Jadinya aku alhamdulillah kayak bisa nge-improve itu skornya. Walaupun PPU aku masih jelek juga sih. Oh, cara bedain pelengkap sama keterangan. Kalau masalah materi ini, mungkin nanti next time ya aku jelasin. Aku bakal ngambil materi ini untuk jelasin bedain pelengkap sama keterangan. Ini soalnya penjelasannya juga lumayan cukup panjang, juga butuh waktu juga sih, kayak nyiapin contohnya juga biar lebih paham. Dulu aku gitu harus ada contohnya biar lebih paham untuk materinya. Next time ya teman-teman, maaf belum bisa dijawab untuk sekarang. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi. Cara ngerjain soal yang pola kalimat sama itu gimana, Kak? Cara ngerjain soal. Oke, ini tadi mungkin masuk yang ditanyakan yang di atas ya. Nanti ada juga bedain pelengkap sama keterangan itu apa. Next time ya teman-teman untuk materi ini. Skill cara belajarnya kakak. Panjang banget nih kayaknya kalau mau skill. Ya, jadi untuk materi pola kalimat itu emang selalu ada sih di UTBK 2020 ada, di 2021 juga ada beberapa soal. Kakak linjur? Enggak, aku emang dari Saintek. Oke, ini mau aku skill cara belajarnya, tapi nanti waktunya keburu kehabisan, soalnya baru kita selesaiin satu soal nih. Ya, kita selesaiin soal dulu, nanti kalau ada waktunya aku mau sharing-sharing sama kalian. Tapi kita Oke, Kak. bahas soal dulu ya. Harus paham materinya dulu. Oke, lanjut soal yang kedua. Ayo, ini apa jawabannya? Aku mau kalian tulis di kolom chat dong. Nomor 2 apa jawabannya?
Oke, pada jawab B semua ya. Tricky dah ini soalnya. Yo, Awe apa jawabannya? Oke, benar semua jawabannya itu B, berkesempatan. Karena untuk bertelur itu sendiri itu maksudnya menghasilkan telur. Kemudian bersepatu itu memiliki makna menggunakan sepatu. Untuk berpayung sama menggunakan payung, dan untuk berjuta ini maksudnya bukan mempunyai jutaan jenis spesies ya. Berjuta di sini maksudnya jumlah atau apa ya, kayak nominal gitu, nominal. Oke, paham? Udah lah ya kalau soal-soal imbuhan gini. Mungkin sulitnya itu kalau udah dimasukin ke pola-pola kalimat untuk masalah imbuhan. Ini untuk yang nomor 3. Ya baca dulu ya teman-teman. Setelah itu seperti biasa, jawab di kolom chatnya. Ada yang udah tahu ini jawabannya apa? Ini ada yang B, ada yang D. Ayo, B atau D? Ayo lo, yang mana? Bingung, Kak. Ada yang A, ada yang E nggak jawabnya? Oke, oke. Ini ada yang C. Oke, aku spill ya jawabannya. Jadi untuk soal yang ini, jawabannya adalah D, mengajari. Oke, tadi ada yang benar ya. Keren, keren, keren. Jadi di sini imbuhan me itu ada dua klasifikasi juga. Ada yang imbuhan me dengan akhiran i, kemudian ada yang imbuhan me dengan akhiran kan. Nah, untuk imbuhan me dengan akhiran i itu sendiri, itu biasanya dia membutuhkan objek berupa orang. Jadi kalau menggunakan 5W1H, dia menanyakan siapa gitu. Mengajari siapa, mengajari murid gitu, atau enggak melupai siapa gitu. Kemudian yang kedua itu ada me dengan kan. Nah, kalau me dengan kan itu membutuhkan objek dengan syarat objeknya itu berupa hal. Contohnya tadi aku udah contohin melupai dengan melupakan. Kalau melupai ini konteksnya kayak lebih melupai seseorang dalam bentuk objeknya dalam bentuk orang. Sedangkan kalau melupakan itu, mekan itu lebih konteksnya melupakan suatu hal, misalnya melupakan masa lalu atau apa gitu. Jadi itu ya bedanya, kalau mei itu konteksnya lebih eh, ke orang, sedangkan kalau mekan itu lebih ke suatu hal. Ini contohnya menurutnya adalah dengan mengajari bahasa Indonesia. Nah, objeknya kan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini kan bukan termasuk orang, jadi kata kerjanya harus menggunakan imbuhan mekan, jadi mengajarkan. Itu teman-teman. Ada yang masih bingung nggak dengan penjelasan aku? Iya benar, ini ada yang Diandra. Terima kasih ya Diandra udah membuat kesimpulan.
Tadi ada yang jawab mengatakan sepertinya tidak ada kesalahan ya mengatakan. Kemudian menurutnya ini udah benar juga. Ditingkatkan. Ini benar ya, D-nya tidak perlu dipisahkan karena dia berupa imbuhan dan ada akhirannya juga, jadi digabung semuanya. Ini kalau kita aktifkan bisa logis ya, jadi meningkatkan. Bertahap juga tidak ada kesalahannya. Oke, udah paham semua kan? Lanjut. Ayo, ini apaan? Ini tadi udah aku jelasin ya, kalau ada yang sampai salah juga, awas ya kalian. Harus benar semua nih, nomor 4. Elah. Oke, easy ya, easy. Bener-bener easy banget ini. Oke, sepertinya udah paham semua. Untuk yang nomor 4 ini benar jawabannya E. Ada yang bisa jelasin ke aku nggak kenapa E? Kayak aku mau 1 orang deh. Aku boleh, Kak. Boleh. Setahu aku kalau misalnya ada imbuhan di depan sama di belakang itu katanya tuh disambung gitu, Kak. Iya, benar sekali. Kayak gitu ya teman-teman. Kalau ada imbuhan di depan dengan di belakang atau kita kenal dengan konflik, itu perlu digabungin semuanya. Nih, untuk soal yang terakhir. Ayo, ini apa? Ada yang B, memisahkan. B. Ada yang jawabnya A, menutup. Ayo, B atau A. Menutup atau memisahkan ini. Oke, boleh. Bentar ya, nanti habis kita bahas soal nomor 5. Oke, untuk nomor 5 ini jawabannya ya teman-teman memisahkan. Karena mengisolasi itu sendiri di KBBI artinya sesuatu yang terpisah atau tidak terhubung ke hal-hal yang lain. Jadi mengisolasi ini lebih ke memisahkan, bukan lebih ke menutup diri, itu kurang tepat ya artinya. Oke, baik. Nanti ada post-test juga 5 soal untuk kalian. Jangan lupa dikerjakan ya. Kan nanti boleh jelasin soal 2. Nggak kenapa berkesempatan artinya mempunyai. Oke, boleh. Nanti aku jelasin ulang. Ini tadi ada yang mau minta nomor 4 untuk di SS. Apakah udah? Oke. Ini tadi ada yang minta jelasin kenapa berkesempatan artinya mempunyai. Kenapa berkesempatan artinya mempunyai? Karena gimana ya jelasinnya? Karena dari ketentuannya, ini aku mengutip dari Puebi, itu untuk makna dari imbuhan ber ini ada beberapa, yaitu tadi menghasilkan
ada yang mempunyai, ada yang menggunakan, ada yang menunjukkan nomina atau jumlah, dan yang lain sebagainya. Jadi kalau untuk kita cari makna kalimat itu, kita kayak bisa apa ya, bisa menggunakan kata ini dengan kalimat yang lainnya gitu. Nanti kita carikan suatu artinya, karena berkesempatan untuk kuliah di luar negeri, berarti oh ini maksudnya mempunyai kesempatan gitu ya, kurang lebih gitu ya. Untuk kenapa itu maknanya mempunyai, karena itu udah ketentuan dari Puebi-nya. Karena untuk materi ini sendiri aku juga ngutipnya dari Puebi. Jadi kalau kalian ada waktu luang, kalian boleh deh baca-baca Puebi untuk materi imbuhan, tanda baca itu juga penting loh untuk di UTBK nantinya. Oke, boleh. Nanti aku bagiin ya PPT-nya ke PJ-nya. Kemudian kalau kayak mau coba dimasuk-masukin. Bisa untuk dimasuk-masukin gitu, bisa kan nanti kita kita bakal gimana ya nyebutin, aku juga susah. Sebenarnya kalau kita mau coba-coba itu bisa banget, karena nanti kita bakal ketemu, oh ini cocok atau enggak ya gitu, ini logis atau enggak ya kalau diartikan ke sini gitu. Bertelur, mempunyai telur. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Ayam berkembang biak dengan cara mempunyai telur. Itu kan kurang logis ya, mempunyai telur. Maksudnya gimana mempunyai telur gitu. Jadi bisa ya dicoba-coba. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, mau baca pertanyaannya lagi. Oke, sepertinya udah tidak ada pertanyaan di kolom chat. Apakah ada pertanyaan lagi? Aku izin stop share ya. Aku mau tanya dulu ke PJ-nya. Ini untuk waktu aku mengajarnya sampai jam berapa ya? Ini apakah PJ-nya? Skill cara belajarnya. Oke, nanti ya teman-teman, aku mau tanyakan ke PJ-nya dulu, takutnya aku melebihi batas dari waktunya. Untuk link feedback, ini aku kurang tahu ya. Link feedback dari akukah atau emang sebelumnya emang pernah ada disediain sama PJ-nya? Untuk dari materinya, apakah ada pertanyaan lagi? Atau ada yang masih bingung mengenai imbuhan me, di, dan ber ini?
Oke, jadi ini semuanya udah paham kan ya dengan materinya. Oh, ini ada pertanyaan. Kak, aku masih suka bingung tentang kategori kata itu. Kayak kata ini tuh kalau dikasih imbuhan artinya mempunyai. Aku barusan obrak-abrik Webi itu di bab mana ya, Kak? Tunggu dulu ya. Kalau enggak nanti aku infoin aja ya, soalnya aku lagi nggak bisa buka Webi di laptopku, takutnya nanti nge-lag. Nanti aku infoin ke PJ-nya, nanti kasih tahu ke kalian ya untuk bab mengenai imbuhan ini. Oke, mungkin untuk dari segi materi aku tanyakan sekali lagi, ini benar-benar sudah paham semua? Udah, Kak. Paham, Kak. Oke, aku izin stop share screen ya. Mungkin 10 menit lagi kita pakai buat sharing-sharing. Apakah ada yang mau ditanyakan?